Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2278 Kaisar Langit Menghancurkan. Dunia redup pilar ajaib berada dalam kekacauan, di mana tidak ada hukum, dan di mana ada alam semesta, semuanya telah berubah menjadi kekacauan, dengan kilat dan guntur, dan cahaya kekacauan mendatangkan malapetaka. Engah. Di atas Misty, Mo Tiandi berdarah lagi, dan tubuhnya meledak. Sebelum dia bisa membentuk kembali tubuh iblis, Ye Chen membunuhnya, dan dengan satu telapak tangan, dia mengirim Demon Heaven Emperor terbang sejauh 80.000 mil. Gambar itu sangat mirip dengan yang sebelumnya. Ye Chen menamparkan telapak tangan satu demi satu, dan setiap telapak tangan lebih ganas dari yang lain. Dia memukul 80.000 li satu demi satu, dan darah Kaisar Mo Tian memercik ke seluruh dunia. Pilar ajaib. Mo Tiandi sangat marah sehingga dia menjadi gila, dan dia bahkan tidak bisa berdiri diam, bisa dibayangkan. Pada saat ini, tidak peduli seberapa kuat kekuatan gaib Kaisar, mereka tidak sekeras tamparan Ye Chen. Tubuh iblis itu meledak dari waktu ke waktu, dibentuk kembali berulang kali, dan meledak lagi dan lagi. Harus dikatakan bahwa dia memang sangat tahan terhadap pemukulan, dan sisa jiwa Kaisar Surga benar-benar tidak dibangun. Sangat mudah untuk mengalahkannya, tetapi sulit untuk membunuhnya sepenuhnya, dan ada terlalu banyak cara untuk menyelamatkannya. Hidupnya. Ye Chen cukup menyadari hal ini dalam kehidupan pertamanya. Memikirkan kembali pertempuran Kaisar Langit Tumo, dia bertarung selama 9 hari 9 malam sebelum dia berhasil membunuhnya. Namun, sulit untuk dibunuh adalah sulit untuk dibunuh, dan itu tidak berarti bahwa Anda tidak dapat membunuh dibandingkan dengan Kaisar Langit pembunuh iblis itu sendiri, hanya masalah waktu sebelum jiwa sisa Kaisar Langit ini dihancurkan. Engah. Jejak telapak tangannya menjadi lebih kuat, dan dia mengalahkan Kaisar Langit Iblis sampai akhir kekacauan jiwa sisa iblis itu runtuh, dan kekuatan jiwanya juga runtuh, sulit untuk menghentikan serangannya yang tak tertandingi. Bagaimana mungkin? Santo wanita itu bergumam, tampak bingung, dia terlalu meremehkan kehidupan pertama Ye Chen, dan dia sangat kuat dan melanggar hukum. Anda tahu, di dunia pilar sihir, Ye Chen ditekan di kehidupan pertamanya. Dalam keadaan seperti itu, dia masih bisa melawan Kaisar Mo Tian. Betapa menakutkannya Kaisar itu. Dia melihat dengan saksama, tetapi mata para pembudidaya di surga bergerak dari sisi ke sisi. Karena pilar Optimus mulai berguncang dari sisi ke sisi di tengah dengungan, sepertinya akan jatuh, tetapi setelah diguncang lebih dari belasan kali, tidak jatuh. Orang dengan gangguan obsesif-kompulsif tidak bisa, membantu tetapi melangkah maju untuk memberikan pilar Optimus Zubu memberikan tendangan dan bergoyang tanpa henti. Katakan padaku, bagaimana rasanya selamat dari malapetaka di bawah pilar Optimus? Kaisar kera kecil membawa batang besi emas hitam dan menggaruk rambut monyet. Kata-kata ini membuat banyak orang tua berpikir keras, belum ada yang mencobanya, dewa tahu seperti apa, tapi pasti sangat hidup. Keingintahuan adalah keingintahuan, tetapi tidak ada yang berani maju dan mencobanya. Jika Anda tidak memperhatikan, Anda akan terhapus menjadi abu oleh lingkaran kesunyian yang diombang-ambingkan oleh pilar ajaib. Lebih baik menjauh dari hitam dan putih itu tiang. Di bawah tatapan semua orang, pilar Optimus yang bergoyang dari sisi ke sisi akhirnya berdiri tegak, bersenandung dan bergetar di sana. Kemudian, saya melihat cahaya langit 7 warna keluar dari pilar ajaib. Itu adalah pedang Zuxian, dan sepertinya sedang melarikan diri. Tanpa urutan tertentu, pedang Kaisar Bela Diri Abadi, batang besi Ling Xiao, pedang Kaisar Patah, dan kuali kekacauan ilahi juga ditembakkan. Tahan! Dewa Jenderal Tian Jiu berteriak, dan semua kuasi Kaisar menyatukan senjata Kaisar. Namun, sebelum senjata Kaisar menyapu cahaya abadi Kaisar, pedang Zuxian menghancurkan kehampaan dan melarikan diri ke dalam lubang hitam. Ruang kemampuan orang ini untuk melarikan diri bisa dikatakan tak tertandingi di dunia. Saat lubang hitam ditutup, pedang Kaisar Xianwu, batang besi Ling Xiao, pedang Kaisar Patah, dan kuali kekacauan juga masuk. Semuanya dalam sekejap mata, dan para kultivator surga tidak dapat bereaksi tepat waktu. Senjata Kaisar yang ingin lari untuk membantu pertempuran tidak dapat mengejar, dan tidak dapat memasuki lubang hitam. Ledakan, ledakan, ledakan. Segera, saya mendengar suara ledakan dari kehampaan berkabut,
tetapi saya tidak dapat menemukan sumbernya. Saya tahu itu adalah pedang Zuxian dan kuali kekacauan, dan mereka melakukannya di lubang hitam. Itu masih barisan 4 lawan 1, penuh dengan lubang hitam yang mengejar Zhu Xianjian. Yang paling aktif adalah Chaos Cauldron, selalu membodohi 3 lainnya untuk bergegas maju, tetapi ia akan menyelinap menyerang ketika melihat peluang, dan rasanya tidak enak untuk dipukul olehnya. Mendengar gemuruh ketiadaan, semua pembudidaya melihat pilar ajaib itu lagi. Pedang Zuxian dan pedang Xianwu di keduanya telah keluar, dan Ye Chen mungkin juga akan keluar. Sayang sekali, masih belum ada siapa-siapa, hanya pilar ajaib yang bergetar, terkadang bergoyang dari sisi ke sisi, selain retakan, ada juga pecahan kecil pilar ajaib yang runtuh dan terbang keluar dari pilar ajaib. Dikatakan pecahan kecil, tetapi sebenarnya tidak kecil, masing-masing potongan sebesar gunung, meruntuhkan bumi. Dikubur bersamaku. Di tengah getaran, terdengar raungan lain dari pilar sihir, membawa kekuatan kaisar, seperti guntur abadi, mengguncang langit dan bumi, dan tubuh biksu yang lemah itu roboh di tempat. Mendengar kata-kata ini, semua pembudidaya di langit menegang hati mereka. Jelas, kaisar alam iblis surgawi dikalahkan, dan dia ingin melawan ketika dia sekarat, dan dia ingin menyeret Ye Chen untuk mati bersama. Seperti yang mereka harapkan, Kaisar Motian dikalahkan. Dengan mencibir, dia berubah menjadi kekacauan, memenuhi setiap sudut dunia pilar iblis, dan menelan Ye Chen. Jiwa yang tersisa. Ini adalah Taoisme Kaisar Surga, yang mengorbankan sumbernya dan berubah menjadi kekacauan, begitu meledak, orang-orang di dalamnya, apakah itu abadi atau dewa, akan mengikutinya dan berubah menjadi debu kekacauan. Dikubur bersamaku. Dikubur bersamaku. Suara-suara ini, berulang kali, bergema di dunia pilar sihir, dipenuhi dengan kekuatan sihir yang tak tertahankan, mengganggu pikiran Ye Chen, dan melihat seringai menutupi langit, yang juga diubah oleh Kaisar Iblis, terkadang terdistorsi, tertawa dengan ganas. Ye Chen berdiri dengan anggun, dengan alisnya sedikit mengernyit, jejak reinkarnasi di antara alisnya telah sepenuhnya dimusnahkan, dan kekuatan tempur dari jalan Kaisar sekali lagi anjlok. Bukannya dia belum melihat kekuatan supernatural dari Mo Tiandi untuk mengubur orang bersamanya, dan dia memang mendominasi. Dikubur bersamaku. Mo Tiandi tersenyum ganas, menunjukkan semua gigi putihnya. Dia sangat gembira bisa mati bersama Ye Chen di kehidupan pertama. Sukses atau gagal tidak lagi penting. Yang penting adalah orang yang dia benci bisa dimakamkan bersamanya. Begitu kata-kata itu jatuh, seringai yang sangat terdistorsi yang menutupi langit meledak, dan kekacauan yang dia ubah juga menyalakan cahaya kekacauan, yang cukup untuk menghancurkan semua kekuatan di dunia, menunjuk ke Ye Chen, seluruh sihir. Pilar dunia, mereka semua runtuh inci demi inci, dan seluruh pilar Optimus juga runtuh. Ledakan. Dengan keras, pilar Optimus yang berdengung akhirnya runtuh, dan pecahan kecil dari pilar ajaib itu runtuh di seluruh langit. Selama musim gugur, mereka meledak menjadi serpihan abu yang beterbangan. Ye Chen. Gadis-gadis itu memanggil, mendesis histeris, dan bergegas seperti orang gila. Namun, di pilar Optimus yang runtuh, lingkaran cahaya nirwana muncul kembali, dan itu sangat gelap, bahkan lebih buruk dari yang sebelumnya. Engah. Semua gadis terpesona, dan yang lemah seperti Sangguan Yuer dan Xuan Fei hampir mati di antara mereka. Dimanapun halo nirwana berlalu, semuanya berubah menjadi abu, dan bahkan pesona yang dibentuk oleh senjata kaisar hampir meledak akibat benturan. Ini hanya akibatnya, karena kekuatan penghancur diri Mo Tiandi semuanya diarahkan pada Ye Chen, jika semua kekuatan diarahkan pada Wang Yu, itu akan menjadi malapetaka. Kaisar Mo Tian dimakamkan, disertai dengan senyuman yang tidak bermoral, benar-benar berubah menjadi debu sejarah. Pada saat kematiannya, raungannya tidak mau dan marah. Keabadian yang lalu, dia menderita kekalahan telak, dan melanjutkan pertempuran abadi. Kekalahannya bahkan lebih tragis, dan dia terpaksa meledakkan dirinya. Dengan metode yang menyedihkan ini, dia menyeret musuhnya untuk mati. Saya tidak tahu kapan, dunia jatuh ke dalam keheningan. Ketika pilar Optimus dimakamkan, ada lapisan halo lain, seperti tangan besar yang tak terlihat, menyapu domain spiritual dan banyak sekali domain. Orang-orang yang mengubah iblis langit, termasuk Raja Keberuntungan, semuanya kembali normal, bersembunyi di dunia asal-usul iblis di dalam tubuh juga menghilang. Ketika asap mesiu menghilang, di tanah yang hangus seperti reruntuhan, sosok para wanita terlihat, sudah roboh di tanah, semua memegang tablet batu giok di tangan mereka, air mata mengalir di wajah mereka. Itu adalah kartu giok roh primordial Ye Chen, tapi itu hancur, memusnahkan sinar cahaya terakhir. Artinya, Ye Chen mereka sudah mati, terkubur di pilar Optimus, dan menjadi sinar permanen dalam ingatan. Kembali.
Para biksu surga gemetar, wajah mereka pucat, dan mereka berdiri diam tanpa bergerak untuk waktu yang lama. Mereka hanya melihat tempat pilar Optimus diledakkan. Kaisar sudah mati, dan Ye Chen tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Orang-orang Dacu menangis, dan Kaisar ke-10 Dacu mati dalam pertempuran lagi, dan bahkan, mereka tidak melihat Ye Chen untuk terakhir kalinya. Mengapa? Semua Zundi menghela nafas dan berbalik, tidak tahan melihat lebih jauh. Tubuh halus wanita suci itu bergetar, dan wajahnya yang cantik memancarkan dua baris air mata kristal. Tubuh suci kecil yang membuat hatinya mekar terkubur, dan jiwanya berserakan di pilar ajaib. Dia tidak bisa lepas dari kematiannya. Kesalahannya, atau lebih tepatnya, dialah yang mengirimnya ke jalan yang tidak bisa kembali itu. Tidak ada lagi Ye Chen di dunia ini. Di dunia bawah, mata Kaisar Huangshen seperti obor, menatap celah-celah di dunia bawah, berharap tubuh suci kecil itu bisa mati di dunia bawah lagi. Selama dia datang ke dunia bawah, dia berharap bisa melewati 6 reinkarnasi saat itu. Kaleng yang sama. Sayang sekali saya melihat dan melihat lagi, tetapi saya tidak melihat jiwa Ye Chen. Namun, Kaisar Hades sedang menatap langit. Jika dia tidak bisa mati di dunia bawah, dia mungkin bisa mati di surga. Jika dia mati di surga, dia juga bisa kembali ke surga, yang mirip dengan dunia bawah. Sayangnya, masih belum. Mata Underworld Emperor sedikit meredup, wajahnya pucat. Perang besar berakhir, dan itu sangat tragis, Kaisar ke-10 Dacu tewas dalam pertempuran, dan banyak orang yang berubah menjadi iblis surgawi dikorbankan oleh darah Kaisar Iblis. Mungkin orang-orang di dunia tidak tahu, tetapi selain itu, ada juga seorang kaisar yang tak tertandingi, kehidupan pertama Ye Chen, yang benar-benar menjadi debu sejarah dalam pertempuran lintas reinkarnasi ini. Seperti yang dikatakan Kaisar Hades, dia sudah mati, tetapi kali ini, dia mati lebih menyeluruh, dan dia tidak bisa lagi bermanifestasi di dunia. Rekornya bertentangan dengan langit, dan pertempuran melintasi reinkarnasi memaksa Kaisar Motian untuk menghancurkan diri sendiri. Di alam spiritual, suara ratapan tidak ada habisnya. King Luan berlutut di depan reruntuhan King Luan Fairy Mountain, menangis memilukan. Seperti dia, masih banyak lagi, berlutut di tanah dan menangis dengan keras. Ini adalah negeri dongeng yang hebat, tetapi berlumuran darah. Ada gunungan mayat dan sungai darah. Siapapun yang melihatnya akan terkejut. Setelah perang, para biksu dari seluruh dunia berangkat dalam perjalanan pulang, dan kehancuran membayangi hati orang-orang biasa. Pertempuran ini menyebar ke seluruh langit. Setelah mendengar berita kematian Ye Chen, tidak peduli tua atau muda, mereka semua memberi hormat dengan hormat ke arah domain spiritual. Silsilah tubuh suci kuno terhormat. Dalam perjalanan pulang, Chu Xuan, Chu Ling dan yang lainnya ditutup. Kematian Ye Chen merupakan pukulan besar bagi gadis-gadis itu, dan mereka mungkin berubah menjadi Tao kapan saja, dan mereka mungkin mengikuti Ye Chen pergi kapan saja. Dapat dilihat bahwa wajah-wajah itu semuanya pedih dan menyedihkan, dan dewa telah mempermainkan dunia manusia, menciptakan hubungan cinta satu demi satu, tetapi juga menghancurkannya hingga kehancuran. Sekali lagi, Xie Yun, Xiong Er, dan kelompok harta karun hidup Xiao Yuan Huang mengangkat kepala mereka satu persatu, dan jatuh ke dalam keheningan yang mematikan, tidak lagi ingin melucu. Orang yang disegel bersama juga adalah Raja Penciptaan, yang telah dikembalikan ke penampilan aslinya. Adapun tubuh suci wanita, itu adalah objek kunci yang harus disegel. Ada 9 senjata kaisar untuk menekannya, dan ada 90.000 segel yang diberkati di tubuhnya. Ekspresinya cukup pedih dan cantik, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya, matanya redup, dan dia disegel oleh Kaisar Semu, tanpa berjuang atau berbicara, seperti patung batu yang terbuat dari es. Dong Huang Taixin tampak acuh tak acuh, membungkusnya, dan langsung pergi ke Dacu, diikuti oleh semua Kaisar Semu. Perang berakhir, krisis asal-usul iblis diangkat, sudah waktunya untuk memeriksa tubuh suci wanita ini, setidaknya, untuk mencari tahu siapa dia asal-usul cerita, dan mengapa dengan iblis. Episode 2279 The Millennium Great Chu. Ye Chen hanya merasakan kesadarannya hanyut, seperti daun dakwit beriak di laut. Dalam kegelapan, dia sepertinya melihat sosok dari belakang, perubahan hidup, kuno, tangguh seperti gunung, melambai dengan punggung menghadapnya, berangsur-angsur menjauh, di bawah matanya, berangsur-angsur kabur. Tiba-tiba, Ye Chen membuka matanya dengan lelah. Ketika dia masuk ke matanya, dia bisa melihat langit berbintang yang luas, bintang-bintang bersinar terang, dan kemegahan bintang bertaburan, memantul di wajahnya. Setelah tertegun selama 3-5 detik, dia duduk,
menggosok bagian tengah alisnya dengan keras, kepalanya linglung, dan dia hanya ingat memasuki dunia pilar ajaib, dan ingatan terakhir dari alam spiritual adalah runtuhnya pilar ajaib langit kosong. Ada sisa jiwa kaisar langit di dunia pilar iblis. Siapa yang menghancurkan pilar Optimus? Apakah orang yang mengubah iblis langit pernah kembali normal? Banyak pertanyaan memenuhi pikiran Ye Chen, pikirannya kacau, dan semakin dia memikirkannya, semakin dia sakit kepala, terutama karena dia kehilangan sebagian ingatan di tengah. Dia melihat ke dalam tubuhnya, dan tidak ada bekas luka. Adapun harta karun itu, yang lainnya masih ada di sana, tetapi kuali kekacauan, pedang kaisar patah, batang besi lingkiau dan tempat tidur naga giok putih telah hilang. Ye Chen mengerutkan kening, dan berkomunikasi dengan perasaan spiritualnya, tetapi tidak mendapat tanggapan sedikit pun. Ini membuatnya gelisah, dan dia tidak merasa buruk jika dia kehilangan yang lain, tetapi itu akan menyakitinya jika dia kehilangan Chaos Cauldron, yang merupakan senjata kelahirannya, dan dia menelan begitu banyak harta di sepanjang jalan. Tanpa sadar, dia berdiri, hanya untuk menyadari bahwa dia berada di hutan pegunungan, dan setelah melihat sekeliling, dia mengenalinya sekilas, itu adalah Dacu. Bukankah itu di alam spiritual? Mengapa kamu pergi ke Dacu? Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri, melangkah ke Sutian, dan menegaskan kembali bahwa dia memang ada di Dacu. Untuk garis besar gunung dan sungai ini, dia sudah mencantumkan dalam jiwanya anehnya. Setelah berbicara, dia secara singkat mengidentifikasi arahnya, dan kemudian langsung menuju ke Hang Yue. Ketika melewati perbatasan antara Chu Utara dan Selatan, dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti, dan berkata dengan takjub, di mana tembok kota Chu Selatan? Di bawah bulan, banyak biksu lewat sejak saat itu, berbicara dan tertawa, tetapi mereka sepertinya tidak melihatnya. Tidak menyadarinya. Seolah-olah, di mata orang-orang itu, dia tidak ada. Yang paling mengejutkannya adalah ada orang yang berjalan di tubuhnya. Ye Chen tercengang. Dia mencubit lengan dan kakinya yang kecil. Dia merasakan sakit. Itu bukan mimpi, tapi darah dan daging. Mengapa orang-orang Dacu tidak bisa melihatnya? Mengapa dia tidak ada di mata orang-orang Dacu ya, dan tembok kota Nanchu, kemana perginya? Saat dia dalam keadaan linglung, dia melihat seseorang datang dari langit lagi, mereka adalah 3 pria gemuk dengan sosok gemuk, dan menilai dari totem di jubah taunya, mereka berasal dari keluarga Xiong di Xinjiang Selatan, itu adalah, keluarga Xiong Er. Ye Chen meliriknya dan mau tidak mau mengangkat alisnya, dia telah melihat semua anggota keluarga Xiong Er sebelumnya, tetapi dia tidak memiliki kesan apapun tentang ketiga orang gemuk ini. Orang-orang yang lewat setelah itu membuatnya semakin terkejut. Mereka adalah orang-orang dari Istana Haus Darah. Dalam ingatannya, Istana Haus Darah telah dihancurkan sejak lama. Era yang mana ini Great Chu? Ye Chen mengerutkan kening lagi, melihat ke seluruh dunia, dan ingin bertanya kepada seseorang, tapi sayangnya, dia bisa melihat orang-orang Dacu, tetapi orang-orang Dacu tidak bisa melihatnya, dia mendengar dia mendapatkan kata-kata dari orang-orang Dacu, tetapi orang-orang Dacu tidak dapat mendengar kata-katanya. Ini membuatnya berantakan, dia jelas ada, begitu pula orang Chu Agung, tetapi dibandingkan dengan orang Chu Agung, dia tidak ada. Tak berdaya, dia tidak punya pilihan selain lari ke Hang Yue, untuk memastikan era mana Chu Agung itu. Sepanjang jalan, dia bertemu terlalu banyak orang, tetapi mereka semua adalah wajah yang tidak dikenalnya, dia belum pernah melihat mereka sebelumnya, dan tidak ada yang bisa melihatnya. Tidak lama kemudian, dia menetap di depan gerbang Gunung Heng Yue, melangkah menyeberang, dan mendarat di puncak Yunfei. Seperti yang dia duga, tidak ada Chu Xuan dan Chu Ling di puncak Yunfei. Hanya ada seorang biarawati Tao, bersila di puncak gunung, menyerap kekuatan spiritual dunia. Taois Heng Yun. Ye Chen bergumam pelan. Dia mengenali pendeta Tao itu. Dia telah melihat potretnya di buku rahasia Heng Yue. Dia pernah menjadi Master Yun Feng. Dalam hal senioritas, dia lebih tinggi dari Master Tong Xuan dan Master Heng Yue. Satu generasi, tetapi sejak Master Tong Xuan menjadi guru kepala Heng Yue, dia meninggal dunia. Setelah itu, Ye Chen meninggalkan puncak Yunfei, dan kesadaran spiritualnya menyelimuti seluruh sekte Heng Yue tanpa Chu Xuan dan Chu Ling, tidak akan pernah ada Xiong Er dan Xie Yun. Sebab, di era Dacu ini, belum ada satupun dari mereka yang lahir. Dia memang melihat pendeta Heng Yue, Tuan Heng Tian dan pendeta Tong Xuan, tetapi saat ini, dia hanyalah seorang murid muda dari sekte luar Heng Yue. Bagaimana mungkin? Apakah ruang dan waktu terbalik? Ye Chen berdiri di langit, tidak bergerak untuk waktu yang lama. Setelah sekian lama, dia pergi diam-diam dan pergi ke banyak kekuatan,
tetapi dia bertemu banyak orang yang akrab, seperti Yin Zhou, orang asli Ru Zhengyang, orang asli Ru Qingyun, tetapi mereka semua hanya di masa muda mereka. Larut malam, dia tiba di Tianxuanmen. Penjaga Tianxuanmen tidak bisa melihatnya, Dong Huang Taixin ada di sana, dan Kaisar Zun dari Tianxuanmen juga ada. Ketika dia tiba, Dong Huang Taixin diam-diam membuat teh di hutan bambu kecil, tetapi untuk kedatangannya, dia tidak memiliki kesadaran sedikit pun, juga tidak memiliki reaksi sedikit pun. Ye Chen duduk berhadapan dengan Dong Huang Taixin, memanggil dengan ragu. Dong Huang Taixin bahkan tidak menunjukkan kelainan sedikit pun. Kali ini, Ye Chen tidak pergi, hanya duduk diam, matanya tidak yakin, diam-diam menghitung waktu. Era ini setidaknya adalah Great Chu 1000 tahun yang lalu. Setelah beberapa perhitungan, Ye Chen sampai pada kesimpulan ini. Dia tidak tahu bagaimana mencapai Great Chu 1000 tahun yang lalu, dan untuk orang-orang di zaman ini, dia tidak ada, tepatnya, dia tidak ada. Ribuan tahun yang lalu, ketika datang ke tahun ini, itu cukup canggih, banyak orang yang akrab belum lahir, atau dalam kehidupan tertentu dalam reinkarnasi, karena Great Chu ribuan tahun yang lalu masih bereinkarnasi, orang mati, bisa terlahir kembali. Memikirkan reinkarnasi, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk menyentuh dagunya, 1000 tahun yang lalu, aku seharusnya bereinkarnasi di kehidupan kedua. Berpikir seperti ini, dia berdiri lagi, dan jika perhitungannya tidak buruk, yang kedua reinkarnasi akan di era ini, apakah itu benar atau tidak, Anda dapat mengetahuinya dengan melihatnya. Dia telah melihat gambar reinkarnasi dalam beberapa generasi lebih dari sekali. Begitu dia akan pergi, Dong Huang Taixin bangkit, pergi ke kolam peri, melepas pakaian peri, dan sekilas tahu bahwa sudah waktunya untuk mandi. Tuan muda Ye yang cerdas mengambil langkah maju, dengan sadar mengambilnya kembali, dan juga berlari ke Xianqi, lebih baik mengejar dengan baik, jangan melihatnya, Dong Huang Taixin toh tidak akan menyadarinya, jika itu hal yang baik jarang terjadi dalam 1000 tahun. Jika dia tidak mengatakannya, siapa yang akan tahu? Setelah itu, gambarnya cukup jelas, Dong Huang Taixin sedang mandi di kolam abadi, sementara Ye Chen berjongkok di samping kolam abadi, dengan tangan di tangannya, matanya bulat. Saya harus mengatakan bahwa sosok Dong Huang Taixin masih unggul, dengan tubuh putih bersih, yang bisa disebut sempurna, cembung sebagaimana mestinya, bengkok sebagaimana mestinya. Melihatnya, Ye Chen merasakan arus hangat di lubang hidungnya, menyekannya, ups. Mimisan. Saya seorang pria. Ye Chen batuk kering, menyeka mimisan, menepuk pantatnya dan pergi. Dia menghargai banyak adegan Dong Huang Taixin mandi, yang semuanya diberikan oleh raja, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihatnya secara langsung, asteris gambar tentang asteris membuat darahku muncrat hanya dengan memikirkannya. Dia pergi, meninggalkan Tianxuanmen, dan pergi ke dunia fana barat menurut ingatan reinkarnasi. Menjelang fajar, dia mendarat di kota kekaisaran. Dalam kehidupan keduanya, dia adalah seorang kaisar fana suatu negara, menurut tahun-tahun yang dihitung, dia dalam kehidupan ini masih seorang pangeran kecil yang sedang belajar dan belum dinobatkan sebagai pangeran. Benar saja, dia menemukannya di taman terpisah di istana kekaisaran. Dia memang seorang pangeran, dan dia baru berusia 5 atau 6 tahun. Dia sedang belajar di ruang belajar. Di sebelahnya adalah seorang lelaki tua dengan penampilan kaku. Pak, ada juga 2 tukang buku, yang merupakan ahli waris dari keluarga menteri, yang menemani pangeran membaca. Kamu sangat termotivasi sejak kamu masih muda, kamu pantas mendapatkan kehidupan kaisar, kata Ye Chen penuh arti. Dia memandang kehidupan keduanya seperti ini, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Jika kehidupan kedua bisa mendengar kata-katanya, dia pasti akan maju dan mengobrol dengannya tentang cita-citanya dalam hidup. Misalnya, setelah dia menjadi kaisar, dia memiliki lebih banyak selir. Omong kosong adalah omong kosong, tetapi kita masih harus memikirkan bisnisnya. Ye Chen duduk di jendela, berpikir keras. Datang ke Dacu ribuan tahun yang lalu dalam keadaan linglung, apakah ini perjalanan waktu? Setelah dipikir-pikir, dia yakin masalahnya masih berasal dari dunia pilar sihir, ingatan kosong itu pasti memiliki rahasia tersembunyi, dan alasan mengapa dia datang ke sini pasti tidak dapat dipisahkan darinya. Yang membuatnya bingung adalah bagaimana cara kembali, bisakah dia kembali? Tepat ketika dia berpikir, dia selalu merasa seseorang sedang menatapnya. Menengok ke belakang, saya menyadari bahwa kehidupan keduanya, 5 atau 6 tahun, dengan mata besar yang bersih, sedang menatapnya kosong saat ini, seolah-olah dia bisa melihatnya. Mata Ye Chen berbinar, dia berbalik dan keluar dari jendela, datang ke meja, dan melambaikan tangannya di depan tubuh kedua, bisakah kamu melihatku? Tetapi tubuh kedua tidak menanggapi, dan
Terkubur kepalanya di buku lagi, sangat sulit dikatakan. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, meninggalkan istana, menginjak langit yang kosong, dan berjalan tanpa henti. Dia ingin pergi keluar Great Chu, tetapi menyadari bahwa dia tidak bisa keluar sama sekali. Itu benar, Great Chu dalam hal itu era terputus dari langit ya, kecuali Kaisar, tidak ada yang berhak keluar. Dan dia, yang disebut Dao reinkarnasi besar, juga tidak valid di sini, dia tidak bisa masuk ke lubang hitam, juga tidak bisa keluar dari Dacu. Malam datang dengan tenang lagi, dia seperti jiwa yang mengembara di dunia, memikirkan kehidupan, tepatnya, memikirkan seluk-beluk, dia datang ke sini dalam keadaan linglung, pertanyaannya adalah, bagaimana dia bisa kembali? Secara tidak sengaja, dia mengangkat matanya dan menatap Misty. 1000 tahun yang lalu, ada Kaisar Dunia Bawah dan Kaisar Huang di Dunia Bawah, tetapi dia tidak tahu apakah Kaisar Dunia Bawah dan Kaisar Huang di era ini dapat melihatnya. Jawabannya adalah tidak dan ya. Kaisar Huang dan Kaisar Dunia Bawah di era ini tidak dapat melihatnya. Tetapi Kaisar Dunia Bawah dan Kaisar Huang di era aslinya samar-samar dapat melihatnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Di Huang sedikit mengernyit, tidak tahu mengapa, dia menatap Kaisar Ming. Da Cheng Sein fisik dapat menyaingi Kaisar Agung, mengacu pada kekuatan tempur. Dalam hal penglihatan dan kekuatan supernatural, Kaisar Agung manapun bisa mengalahkan Da Cheng Sein fisik jalan. Dibawa ke reinkarnasi kedua oleh kehidupan pertama, dengan cara ini, menghindari ledakan diri Kaisar Motian. Kaisar Dunia Bawah menarik napas dalam-dalam, mata Kaisar merah, dan sepertinya dia telah membayar harga untuk mengintip secara diam-diam. Ini, Di Huang terkejut, dibawa ke reinkarnasi. Memikirkan Du Xuanzi, dia juga terkejut dengan kekuatan supernatural besar Ye Chen di kehidupan pertama. Menakjubkan, sangat menakjubkan. Kaisar Dunia Bawah mendecakkan lidahnya, Di Huang terkejut, dan dia juga sama. Dia juga Kaisar Agung, kehidupan pertama Ye Chen, sangat menyebalkan, dan orang-orang yang membentuk reinkarnasi mereka sendiri adalah semua binatang sialan. Bagaimana Ye Chen bisa kembali? Di Huang tidak bisa menahan diri untuk bertanya.